Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi mengenai persebaran bangsa Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Materi ini bisa kalian dapatkan ketika kalian duduk di kelas 7 untuk mata pelajaran IPS dan kelas 10 untuk mata pelajaran Sejarah Indonesia. Mari langsung saja kita bahas materi secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Yang pertama kita bahas adalah bangsa Proto-Melayu. Ini disebut juga Melayu Tua, berasal dari Yunan, daerah Cina Selatan. Diperkirakan datang ke Indonesia sekitar 1500 sebelum Masehi, menghasilkan kebudayaan Neolitikum. Adapun salah satu ciri karakteristik dari kebudayaan peninggalan zaman Neolitikum, yakni batunya sudah diasah. Nah, di sini alat yang ditinggalkan berupa kapak persegi, kapak lonjong, gerabah, manik-manik, alat pemukul dari kayu. Alat-alat kapak persegi dan kapak lonjong itu digunakan sebagai alat untuk pertanian. Jadi pada masa Neolitikum ini sudah melakukan yang namanya food producing, menghasilkan makanan sendiri. Adapun suku keturunan dari bangsa Proto-Melayu antara lain suku Dayak, kemudian Toraja, Batak, Sasak, Nias, Gayo, dan suku Minangkabau. Adapun persebaran bangsa Proto-Melayu, di sini dari Yunan Cina Selatan menempuh dua jalur, yakni timur dan barat. Jalur barat yakni dari Yunan pergi ke Semenanjung Melayu, sampai di Sumatera, ada yang ke Jawa, ada yang ke Kalimantan, kemudian ada yang ke Bali dan Nusa Tenggara. Ini kebudayaan yang dihasilkan adalah kapak persegi. Sedangkan satu lagi jalur timur, yakni melalui Teluk Tonkin, menyusuri pantai timur dari Asia, kemudian menuju Taiwan, Filipina, kemudian ke Sulawesi, Maluku, dan Papua, dengan membawa kebudayaan kapak lonjong. Selanjutnya, bangsa Deutero-Melayu atau sering disebut sebagai Melayu Muda, ini diperkirakan datang pada tahun 500 sebelum Masehi, berasal dari Dongson, Vietnam. Dalam hal ini, bangsa Deutero-Melayu sudah memiliki keterampilan dalam membuat alat-alat yang dari logam, sering disebut sebagai zaman perundagian. Ada dua teknik pembuatan alat-alat dari logam, yakni teknik bivalve dan teknik ejire perdue. Teknik bivalve ini merupakan teknik cetakan stangkep yang mana terbuat dari cetakan batu, sedangkan ejire perdue itu sering disebut sebagai cetakan lilin. Jadi cetakannya terbuat dari lilin. Alat yang ditinggalkan antara lain nekara, moko, dan kapak corong. Ini merupakan nekara, biasanya digunakan untuk upacara memanggil hujan atau upacara kematian. Sedangkan ini moko, ini digunakan untuk mas kawin, sedangkan ini adalah kapak corong. Adapun persebaran dari Deutero-Melayu, yakni dari Dongson Vietnam sini, kemudian menuju Semenanjung Melayu, kemudian Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Adapun keturunan Deutero-Melayu antara lain suku Jawa, Bugis, Sunda, Minang, suku Bali, Melayu, suku Betawi, suku Makassar, dan lain sebagainya. Ini merupakan persebaran dari Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Proto-Melayu yang warna merah, sedangkan Deutero-Melayu yang warna hijau ini. Demikianlah materi mengenai persebaran Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.